Bagi yang belum mendapatkan jodoh, itu kita tetap berikhtiar sebaik mungkin dan terutama tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya jodoh itu sudah diatur Pak Ustadz ya. Sudah pasti punya jodoh ya Pak Ustadz ya. Tinggal kita aja Pak Ustadz ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Tadi sudah kita ngobrol tentang perjodohan ya. Mungkin kita bisa lanjut tentang ini jodoh dan ikhtiar apa namanya? Rezeki ya. Oke, mengenai rezeki ya. Ini bagaimana Pak Ustadz? Kita jodoh, rezeki itu kan sudah ada yang mengatur dan pastinya sejak lahir pun itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar Pak Ustadz ya, begitu ya. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz ini tentang rezeki ini? Kalau tentang rezeki, kalau ada yang bilang tertutup, ada yang menutup. Kalau dari Allah tidak bisa ditutup. Kalau jalannya itu bisa, perantaranya bisa itu. Seperti orang misalnya orang jualan, itu ditutup, itu bisa. Ya orang bekerja pun bisa, ya seperti itu. Ditutup itu karena apa Pak Ustadz? Apa karena diri kita sendiri atau ada dari pihak yang lain tidak senang kayak gitu? Ya itu kadang dari perbuatan kita sendiri, dari ucapan kita sendiri yang menyinggung orang lain, ada yang seperti itu. Ada yang memang ada orang yang iri dengan pekerjaan kita, dengan hasil jerih payah kita, itu ada yang seperti itu. Nah ini mungkin dari Bapak Ustadz sendiri mempunyai pengalaman ini ya. Artinya rezeki itu memang dari Allah tidak bisa ditutup, jalannya yang bisa ditutup. Jalannya yang ditutup. Nah itu kan ada pengaruhnya dari diri sendiri dan juga dari orang lain Pak Ustadz ya. Nah, kita mungkin bisa membahas dari orang lain ini. Nah, artinya ada pihak luar yang menutupi jalan rezeki kita ya. Nah, bagaimana menurut pengalaman Pak Ustadz ini tentang itu? Kalau orang yang ditutup rezekinya itu, kalau orang yang ditutup rezekinya itu, kalau menurut saya itu parah. Itu parah. Kalau parahnya gimana? Parahnya itu, sepengalaman saya itu sampai nggak makan orang, sampai nggak bisa makan orang itu. Jangankan untuk mencari rezeki lewat bekerja, minjam pun nggak. Jadi sepengalaman saya, kalau jurusan ilmu hitam ya, kalau jurusan menolong orang terkena ilmu hitam itu paling parah, jurusan rezeki tertutup. Kalau orang terkena santet mau dibunuh, kalau sudah dibunuh ya sudah itu saja. Kalau urusan rezeki sampai 7 turunan itu. Ya. Efeknya sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Ya. Mungkin Pak Ustadz punya pengalaman sendiri tentang seperti itu. Gimana kalau bisa tentang seperti itu ada. Itu ada orang yang tertutup dari mbah-mbahnya dulu. Itu sudah yang saya tolong itu sudah 3 keturunan. Ya. Dulu itu kaya raya. Sampai sawahnya dan semua bisnisnya itu hancur. Ya. Jual sawah nggak bisa, beli sawah lagi itu nggak bisa. Ya. Cukup buat makan. Hanya seperti itu. Meskipun dijual lakunya ratusan juta itu nggak bisa jadi apa-apa. Itu kalau rezeki ditutup karena pihak luar atau orang lain yang megang. Ya. Itu apakah pakai bantuan makhluk lain? Ya, yang jelas seperti itu. Ya, pakai bantuan makhluk lain. Kira-kira gimana bisa diceritain? Kalau setahu saya, kalau seperti itu saya pernah pernah menolong orang. Orang itu rezekinya tertutup. Itu sudah puluhan tahun. Setelah itu saya lihat tempatnya itu ada ada pendeman di situ. Di rumahnya itu tanah kuburan,
dan nama-nama orang satu keluarga itu, ya itu, ya. Yang ditutup. Itu. Ya mati, rezekinya itu sampai mati, orangnya itu sampai jadi gelandangan. Kasihan. Oke Pak Ustadz tadi kan sudah bercerita tentang rizki yang ditutup tadi Ya. sudah sampai 7 turunan. Nah ini kemarin ini saya juga membahas tentang pesugihan itu Ya. sampai 7 turunan juga. Apakah ada hubungannya Pak Ustadz? Jadi apakah karena pesugihan itu rezekinya ditutup atau ada pihak orang lain itu bisa juga ya Pak? Kalau dari pesugihan bisa juga, ya kalau dari pesugihan bisa juga seperti itu. Tapi kalau yang lebih parah itu didolimi orang lain, itu paling parah. Kalau pesugihan itu kalau diberhentikan, intinya gak neruskan, anak turunannya gak neruskan, ya itu ya jadi orang biasa. Artinya tetap terbuka. Iya, tetap terbuka. Ya, cuma gak seperti mbah-mbahnya dulu kaya raya seperti ini. Ya. Tapi kalau ditutup orang lain yang menutup, ya itu lebih parah. Lebih parahnya gimana Pak? Ya lebih parahnya sampai gak bisa makan, jadi gelandangan keturutan kalau tertutup. Cara mengatasi. Mungkin ini Pak Ustadz bisa memberikan ini cara mengatasinya untuk rezeki yang tertutup ya. Dan juga kan memang ada ya Pak Ustadz ya, itu kan kita sebagai orang awam tidak tahu juga apakah rezeki kita ini ada yang menutup orang lain itu Ya. kok begini-begini aja gitu. Mungkin bisa dikasih tips atau amalan juga Ya, Pak Ustadz. kalau masalah rezeki tertutup, ya nomor satu kita tetap dekatkan diri kepada Allah. Ya, kita memperbanyak zikir kepada Allah dan jangan lupa ibadahnya yang 5 waktu kepada Allah. Kalau untuk membuka rezeki yang tertutup seperti itu, bacalah sholawat 1000 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 1000 kali. Insya Allah terbuka. Tiap hari ini. Ya, dan juga nggak semuanya orang yang rezekinya itu sulit, ya itu tertutup oleh seperti itu ya enggak. Terkadang dari kita sendiri ya sulit, terkadang Allah itu sedang menguji kita untuk Ikhtiarnya, untuk ikhtiarnya ya, seperti itu. Jadi tidak seenaknya kita dapat rezeki yang nomplok gitu tadi ya. Jadi tetap harus ada usahanya. Ada usahanya. Oke teman-teman, nah tadi kita sedikit berbincang tentang rezeki ya. Pak Ustadz sudah memberikan bagaimana tipsnya dan untuk kita supaya nantinya rezeki kita tidak tertutup, baik dari gangguan orang lain ataupun dari diri kita sendiri. Intinya kita tetap harus berikhtiar, berusaha dan juga tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ya. Itu teman-teman ya. Dan pastikan nanti teman-teman melihat video ini sampai selesai supaya tahu bagaimana cerita malam hari ini tentang perjodohan dan rezeki. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa komen, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.